Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Lojeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas tentang penyakit karbu PE yang sangat khas ya guys ya. Saat saya pertama kali pakai karbu PE zaman dahulu kala itu selalu menemukan hal yang sama, dan sering kali yang nyeting saya dulu itu sering juga yang minta menghilangkan penyakit ini guys ya. Penyakit bawaannya itu ketika dipasang di motor-motor 4 tak baru terasa guys, yaitu berbet di RPM tengah. Sebenarnya ini udah banyak sekali yang bahas, sangat lumrah sekali, tapi saya akan bahas lagi jadi beberapa opsi ya bagaimana untuk menghilangkan si berbet di RPM tengah ini, berdasarkan beberapa cara yang sudah saya coba dan memang efektif untuk menghilangkannya guys ya. Cara yang pertama yang paling sering saya lakukan adalah dengan mengganti jarum ya guys ya, yang dari asalnya J6ZG bawaan PE28, bentuknya kurang lebih seperti jarum ini. Dia terjadi pengecilan di tengah sini ya, sebelum ujung dia sudah mengecil terlebih dahulu. Nah, ini yang menyebabkan RPM tengahnya itu agak berbet guys ya. Kemudian di sini bagian yang lurusnya, nah ini bagian lurus yang besarnya ini yang menutup pilot nozzle saat awal-awal, dia itu lebih pendek sedikit dibanding jarum-jarum lain ya. Di sini saya selalu ganti yang paling gampang ditemui, yaitu jarum GL Pro. Ini perbandingannya ya. Nah, yang bawah ini adalah jarum GL Pro guys, yang atas adalah jarum PE ya jenisnya. Terlihat perbedaannya di sini sangat mencolok di bagian tengahnya ya. Kemudian di sini tinggi dari bagian yang besarnya ini agak sedikit lebih panjang si GL Pro. Nah, kurang lebih di sini kelihatannya beberapa mili aja lebih panjang ke bawah sedikit, sangat sedikit ya. Kemudian di bagian sini tidak ada pengecilan sebelum dia nyampe ke ujung ya. Ini sangat cocok sekali, sangat ideal sekali untuk mesin-mesin motor 4 tak ya guys ya. Kita sisihkan dulu si jarum bawaan PE-nya. Nah, namun kekurangannya ketika kita pasang si jarum GL ini, dia akan merubah sedikit karakter karbunya. Karakter karbu PE yang asalnya responnya bagus jika dibandingkan dengan karbu standar. Nah, ketika pakai jarum ini dia minta karakter yang smooth ya. Jadi untuk akselerasinya dia nggak bisa dijambak-jambak guys, tapi harus diurut. Tapi tetap RPM atasnya tetap enak, tapi nggak bisa akselerasi yang spontan seperti saat pakai jarum ini. Itu mungkin kekurangan ketika pakai jarum GL Pro guys ya. Memang jika dibandingkan dengan saat pakai jarum si PE ini akselerasinya agak menurun guys, tapi overall untuk penggunaan harian tetap saya rekomendasikan penggunaan jarum GL Pro untuk pasangan si karbu PE28 di mesin motor-motor 4 tak ya guys ya. Selama ini nggak ada komplain ketika saya ganti jarum ini. Banyak yang jual zaman dulu itu disebut jarum sakti ya guys ya, padahal ini cuma jarum GL Pro. Nah, kemudian untuk jarum yang lainnya kalian bisa pilih JJH ya guys ya. Ini benar-benar mirip dengan jarum GL Pro. Profilnya itu dia bagian ininya agak panjang, bagian yang gedenya. Kemudian tidak ada pengecilan yang mendadak sampai ujung. Ini cocok juga untuk digunakan di mesin-mesin 4 tak ya guys ya. Hanya bedanya jarum GL Pro itu bagian sini lebih gendut dibanding JJH. Jika JJH bagian sininya agak kecil guys ya. Jadi nanti celah antara jarum dengan head nozzle-nya kalau pakai JJH itu agak gede. Nah, kalau pakai GL Pro dia sangat sempit sekali ya. GL Pro ini benar-benar membuat RPM tengah itu jadi kering ya, bawah tengahnya itu jadi kering, sedangkan si JJH ini masih agak-agak basah. Nah, kalau kalian ingin yang lebih enak, kalian boleh pakai jarum JJH. Ini lebih upgrade dari si jarum GL Pro ya. Walaupun mungkin untuk harga sekarang sih kalau ada online shop kurang lebih harganya sama ya. Kalau di TikTok itu tinggal kalian cek di keranjang kuning udah ready, atau di link Shopee-nya juga di atas profilnya itu udah ready guys ya. Kalian tinggal pilih mau pakai jarum apa. Oke, kita lanjut. Nah, dua jarum ini selalu pilihan utama saya ketika nyeting karbu PE yang RPM tengahnya berbet guys. Untuk RPM atas itu kalian cukup fokus di main jet ya. Kalau PE itu kalau keborosan dia ngorok guys ya. Terus bensin nyembur ke moncong karbu, jadi keluar lagi itu untuk RPM atas. Nah,
Tapi rata-rata nggak ada masalah, saya setting karbu PE itu jarang sekali menemui masalah untuk RPM atas. Karena kalau berbet atau ngerok, tinggal kecilin main jet itu udah sembuh guys ya. Jadi nggak pernah pusing nyeting untuk RPM atas. Tapi untuk RPM tengahnya itu sangat lumayan ya. Ini adalah opsi pertama yang selalu saya rekomendasikan, penggantian jarum. Nah, kemudian setelah saya riset lagi beberapa waktu sekarang ya, diterapkan di motor Satria FU saya dan digunakan untuk sehari-hari, ada lagi opsi lanjutan guys ya. Tapi saya sebutkan lagi kekurangan saat kita mengganti jarum itu, karena RPM tengahnya menjadi kering itu responsifnya itu berkurang. Bahkan kalau head nozzle bawaan PE-nya kecil dibanding bawaan PE Kehin, itu dia akan jadi kering dan kadang menemukan masalah ngok di RPM tengah ya. Jadi tetap setelah saya riset lagi, yang paling efektif untuk menghilangkan berbet atau ngok di tengah adalah dengan penggantian head nozzle guys. Ini udah fix, no debat, bener-bener lebih enak dibanding kita ganti jarum. Jadi dengan jarum bawaan si PE yang J6 Jetgate, kita bisa menemukan settingan yang pas dengan cara mengganti head nozzle ya. Tapi kalian harus tahu dulu diameter dalam head nozzle yang saat ini kalian pakai. Soalnya beberapa PE ada yang head nozzle-nya kecil dan beberapa lagi ada yang head nozzle-nya itu lubangnya besar. Saya sudah menemukan beberapa karbu dengan satu merek pun mereka kadang head nozzle-nya diameternya berbeda. Jadi kadang ada karbu yang susah disetting padahal sama-sama karbu PE. Masalahnya sepele, yaitu di head nozzle yang ukurannya kadang lebih kecil atau kadang lebih besar. Ciri-cirinya apa kalau kebesaran? Kalau head nozzle lubangnya kebesaran itu dia selalu minta pilot jet ukuran yang kecil ya. Sampai settingan angin baru dapat enak ketika kita udah pakai pilot jet yang kecil. Tapi RPM kadang jadi ngegantung. Nah, itu ciri-ciri head nozzle yang terlalu besar. Kalau head nozzle terlalu kecil, ciri-ciri utamanya itu dia ngok di RPM tengahnya. Settingan angin udah dapet, pilot jet udah pas, dia ngelangsam udah baik, tapi ketika kita pakai jalan di RPM tengah kadang jadi ngok atau jadi agak sedikit endut-endutan, tapi bukan endut-endutan yang kebasahan. Pokoknya kalau yang sering setting gonta-ganti settingan karbu akan tahu apa bedanya ngok atau karena kekeringan atau karena kebasahan kayak gitu ya guys ya. Nah, karena karbu yang saya kemarin pakai itu head nozzle-nya dia kebesaran guys. Jadi ketika saya ini di sini pakai patokan ukurannya saya jarum JJH ya. Jadi pinggang jarum JJH ini kebetulan saya punya 2 buah. Jadi ini selalu saya jadikan acuan ya. Kalau head nozzle-nya masuk ke dalam kayak yang ini berarti head nozzle-nya besar lubangnya. Kalau head nozzle-nya nggak masuk kayak yang sebelahnya, ini berarti head nozzle lubangnya kecil ya. Kalian tinggal menyesuaikan. Untuk tahu copotan dari motor apa yang besar, copotan dari motor apa yang kecil, saya sudah beli beberapa jenis repair kit dan beda-beda merek. Ternyata beda merek beda juga ukurannya guys ya. Jadi saya nggak bisa menunjukkan repair kit dari motor apa yang kecil, dari repair kit motor apa yang besar. Tapi saya punya satu repair kit copotan dari jarum GL asli. Dia memang diameter dalamnya itu kecil guys. Beda dengan saat saya beli di repair kit KW-KW ya. Jadi saya tidak bisa memastikan juga. Mohon maaf, kalian mungkin akan gacha kalau beli repair kit KW ya. Kadang mungkin kalian akan dapat yang kecil, kadang kalian akan dapat yang besar ya. Kalau kalian punya teman bengkel, mending main ke bengkel. Soalnya biasanya bengkel itu punya segudang tumpukan head nozzle. Karena jarang sekali head nozzle itu diganti guys. Jadi kalian main-main aja ke bengkel sekitar kalian ya. Kalian ngobrol-ngobrol, barangkali punya stok head nozzle yang tidak dipakai. Jadi kalian tinggal milih butuh yang kayak gimana. Nah, kelebihannya ganti head nozzle, kita tetap bisa mempertahankan jarum bawaan yang J6 Jetgate tanpa mengalami berbet sedikit pun di RPM tengah guys ya. Kayak gitu. Nah, cara ini lebih saya rekomendasikan karena kalian gak perlu, misalnya sebelumnya udah menemukan ukuran pilot jet dan main jet yang pas ya. Langsam idle udah bagus dan RPM atas udah gak ada masalah guys. Nah, masalahnya cuma di RPM tengah sedikit, di sekitar 5000 sampai 7000 RPM itu pasti ada masalah. Nah, kalau dengan penggantian jarum itu kita nggak usah ganti pilot jet dan main jet. Jadi pilot jet main jet ukurannya tetap
kita ganti jarum, otomatis RPM yang endut-endutan atau berebutnya itu udah hilang guys ya. Kemudian untuk opsi yang kedua, kita ganti head nozzle juga. Ukuran pilot jet dan main jet juga nggak usah dirubah, kalian tinggal ganti head nozzle yang lubangnya lebih kecil, tapi jangan terlalu kecil banget ya, harus sedikit aja lebih kecil. Nah itu juga kalian nggak usah ganti pilot jet dan main jet yang lebih kecil. Nah untuk opsi ketiga, ini kalian nanti harus ganti pilot jet dan main jet yang ukurannya satu step lebih kecil. Nanti dijamin untuk RPM tengahnya itu akan hilang endut-endutan atau berebetnya guys. Tapi RPM atasnya tidak semaksimal waktu pakai main jet yang sebelumnya, itu yang sering saya rasa. Untuk RPM bawah sih karena pilot jet berperan untuk idle tidak terlalu masalah kalau kita pakai pilot jet yang lebih kecil. Tapi untuk RPM atasnya itu benar-benar kerasa perbedaannya, walaupun ya mungkin kalau di atas mesin dyno itu bedanya cuma sedikit, tapi benar-benar kerasa menurut saya guys ya. Jadi ada 3 opsi untuk kita menghilangkan berebet di RPM tengah PE28. Yang pertama, ganti jarum yang lebih gendut seperti punya GL Pro, atau kalau ingin lebih enak lagi pakai punya JJH kodenya. Kemudian untuk opsi kedua, mengganti head nozzle yang lubangnya lebih kecil. Tapi ingat, belum tentu head nozzle bawaan karbu kalian itu bawaannya besar ya, jadi kalian harus ukur dulu. Kalau punya alat ukur lebih bagus. Jadi kalau enggak, kalian jadi patokan ukuran seperti saya, pinggang jarum ini bisa dijadikan patokan. Kalau masuk berarti head nozzle kalian gede, kalau enggak berarti head nozzle kalian kecil guys, kayak gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara menurunkan ukuran pilot jet dan main jet. Tapi menurut saya RPM atasnya akan dikorbankan sedikit. Jadi tetap recommended yang mana? Opsi pertama dan opsi kedua itu tetap saya jadikan rekomendasi utama guys, karena memang tanpa mengorbankan ukuran pilot jet dan main jet. Untuk si opsi kedua mungkin sekarang jadi di urutan pertama karena dia tetap menjaga karakter PE28 yang responsif guys ya, karena tetap menggunakan jarum bawaan PE-nya. Nah untuk opsi terakhir itu dia memang responsifnya dapat, cuman untuk RPM atasnya jadi tidak seenak saat menggunakan main jet yang sebelumnya. Jadi rekomendasi utama dari saya yang mana? Untuk sekarang saya rekomendasikan ganti head nozzle yang ukuran diameter dalamnya lebih kecil sedikit ya. Dan opsi keduanya adalah penggantian jarum, terakhir baru penggantian pilot jet dan main jet yang ukurannya satu step lebih kecil. Nah sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya lihat di kolom komentar di video sebelumnya ini banyak yang menanyakan ini, akhirnya saya bahas di video kali ini ya. Mudah-mudahan jadi solusi untuk kalian yang mengalami berebet di RPM tengah atau ngok juga di RPM tengah. Kurang lebih masalahnya karena hal-hal yang tadi saya sebutkan. Tinggal kalian eksperimen solusi mana yang menurut kalian lebih enak ya guys ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yang belum subscribe jangan lupa dulu subscribe terlebih dahulu agar kalian nggak ketinggalan pembahasan tips trik karbu dari saya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Lagi